Alangkah indah orang bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, barokah itu sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Bahkan kita kayaknya sudah lupa bahwa sebetulnya itu bukan bahasa kita ya. Dan saking karena kita sudah merasa bahasa sendiri, kita pun juga akhirnya lupa untuk mendalami lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan barokah. Ramadan dikatakan bulan penuh dengan barokah, tentu ada kaitan dan ada maknanya, karena satu nama dengan yang dinamai mesti ada keterikatan erat gitu kan, ada makna yang jelas keterkaitannya. Barokah itu kalau saya baca di beberapa kamus Al-Quran, terutama Ar-Raghib Al-Asbahani, beliau menyebut beberapa hal tentang barokah. Yang pertama, kata-kata barokah dari arti asal al-barok, al-buruk misalnya. Itu disebutkan kalimat itu dalam istilah komunikasi bahasa Arab biasanya untuk menyebut sesuatu yang ada di punggung unta gitu ya. Sesuatu yang menonjol di punggung unta disebutnya al-buruk, menonjol gitu kan. Sehingga nanti kalaupun kita mengartikan barokah bisa saja adalah sesuatu yang lebih gitu ya, sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau pun juga menyebut kata barokah itu dengan mengambil kalimat lain yang ada kemiripan dari akar bahasa yang sama, yaitu barokah, yaitu al-birkah. Orang Arab dalam bahasa Arab itu kalau menyebut birkah itu artinya mahbasul ma. Mahbasul ma itu artinya sesuatu yang bisa menampung air gitu ya. Orang kita menyebutnya kolam. Kolam itu adalah sesuatu yang bisa menampung air. Itu namanya birkah. Kalau kita menyebut kolam, tentu kita bisa membayangkan tentang sesuatu tempat yang ada airnya. Dan kalau kita menyebut air, berarti ya air itu semuanya tahu adalah sumber kehidupan. Dan biasanya kesejahteraan orang juga diibaratkan ketika punya kolam, dia digambarkan sebagai orang yang punya sesuatu hal yang lebih dari sisi kenikmatan. Karena berbicara kolam bukan hanya berbicara tempat, bukan hanya berbicara air, tapi juga berbicara tentang apa yang hidup di air ya, ikan lah atau apalah yang menggambarkan kenikmatan lah, yang disebut dengan birkah seperti itu. Lalu menjadi barokah ya, barokah itu kemudian beliau sebut adalah subutul khair al-ilahi fisai. Jadi barokah adalah subutul khair al-ilahi fisai, adalah sesuatu yang berakibat menetapnya kebaikan ilahi, sesuatu yang bisa menetap kebaikan ilahi. Berarti barokah itu adalah kebaikan ilahi yang menetap pada sesuatu itu. Kalau kita ibaratkan tadi disebutkan Ramadan adalah bulan barokah, berarti Ramadan ini ibarat lahan, ibarat wadah yang di sana penuh dengan khairul ilahi atau kebaikan ilahi, kebaikan yang bersumber dari Allah, yang kadang-kadang kebaikan itu tidak selamanya dapat dijangkau oleh nalar manusia. Nah, Ramadan dikatakan bulan penuh dengan barokah, ibarat sebuah wadah yang menampung banyak kebaikan-kebaikan ilahi, dan karena tertampung dengan wadah itu, maka kebaikan itu tidak tercecer gitu. Tidak melepas, tidak berhamburan, tapi tetap menetap di bulan itu. Oleh karena itu, ketika kita menyebut Ramadan adalah bulan penuh barokah, justru jauh lebih tepat sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, karena Ramadan akan menghasilkan berbagai banyak kebaikan yang dirasakan oleh segenap manusia. Itulah salah satu makna daripada barokah. Lalu sejauh mana kita bisa membuktikan Ramadan itu menghasilkan barokah? Apalagi Rasulullah dalam hadisnya dia menyebut semua orang. Ya ayuhan nas, kan begitu kata Rasulullah, wahai setiap manusia, wahai semua manusia, ada satu bulan yang akan memberikan perlindungan kepada kamu sekalian. Berarti satu bulan ini bisa melindungi kepada semua orang gitu ya. Bukan hanya orang yang beribadah, bersaum, berpuasa, tapi semua orang itu yang ada atau tidak ada kepentingan dengan saum, semuanya terlindungi dengan bulan Ramadan. Dahsyat sekali Rasulullah bersabda, dan kita dituntut untuk bisa membuktikannya, bisa mempaktakannya. Sejauh mana kita bisa membuktikan bahwa betul Ramadan ini bisa melahirkan banyak kebaikan. Saya yakin disadari atau tidak, bagi mereka-mereka yang walaupun tidak melaksanakan ibadah saum, ada hal-hal yang menguntungkan buat mereka. Mungkin secara duniawi itu bisa dikatakan sebagai sebuah kebaikan.
Tapi bagi orang-orang mukmin lebih daripada itu, karena kebaikan yang akan diraih oleh mukmin adalah kebaikan uluhiyah, kebaikan dari Allah, kebaikan yang kemudian tertanam dalam dirinya hasil daripada dia melaksanakan ibadah pada bulan puasa, pada bulan Ramadan itu. Dan itu akan banyak tertampung dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan khairul ilahi, atau subutu khairul ilahi, atau tetapnya kebaikan-kebaikan ilahi yang ada pada bulan Ramadan. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalannya adalah ketika Islam menetapkan Ramadan bulan penuh dengan keuntungan, bulan penuh dengan kebaikan, persoalannya adalah sejauh mana kita punya tenaga, punya modal, ya, punya biaya untuk bisa meraih kebaikan itu. Ya, ibaratnya di sekitar rumah kita banyak toko, banyak warung yang mengobrol, yang menjual harga murah, ya, yang menurunkan harga dengan berbagai banyak diskon. Lalu apa untungnya buat kita? Apa untungnya buat kita yang tidak punya uang, yang tidak punya modal, yang tidak punya keinginan untuk bisa mendapatkan barang itu? Tidak ada untung apa-apa buat kita. Demikian pula dengan Ramadan, ketika Rasulullah mengiming-imingi kita sebagai bulan yang penuh dengan berbagai keuntungan, terutama keuntungan-keuntungan ilahi dan keuntungan ukhrawi. Lalu apa untungnya bagi orang muslim yang kemudian dia tidak memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya? Namun demikian, maha kasih sayang Allah justru malah memberi bimbingan dengan ibadah saum, mengajarkan kepada manusia bagaimana cara meraih berkah itu. Maka saum itulah menjadi sebuah alat untuk bisa meraih keberkahan itu. Lalu apa sebetulnya yang bisa meraih keberkahan itu, dan apakah hanya ada pada bulan Ramadan? Pada akhirnya kemudian kita akan menemukan jawaban bahwa ketika Ramadan disebut sebagai sebuah berkah, itu adalah sebetulnya bulan stimulan sebetulnya. Kenapa? Karena keberkahan itu bisa diraih kapan, dimanapun, dan oleh siapapun. Kita bisa baca ayat yang sudah sangat sering kita kenal, misalnya ayat ketika mengatakan jika penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samawati wal ardh. Jika penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan buka seluruh barokah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Di sini tidak mengkhususkan Ramadan. Bukan berarti bahwa Ramadan tidak berkah dan yang lain berkah, atau sebaliknya. Justru Ramadan disebut bulan berkah untuk membuka keberkahan-keberkahan lain dengan modal ibadah Ramadan, karena Ramadan adalah melahirkan orang-orang yang mutakin, orang-orang yang takwa, dan keimanan ketakwaan inilah yang nanti akan mengabadikan orang dalam setiap kehidupannya untuk bisa membukakan barokah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka marilah kita jadikan nuansa Ramadan ini sebagai sebuah proses pelatihan diri, memaksimalkan kemampuan yang kita miliki dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan tentu saja semangat yang tinggi untuk meraih barokah Ramadan. Dan juga pada akhirnya kita tetap menjaga keimanan ketakwaan agar barokah itu tidak hilang walaupun Ramadan kemudian akan meninggalkan kita. Itu sebetulnya kenapa Ramadan dikatakan sebagai sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tadkirah dan tambahan ilmu buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.